Di latar belakangi di suatu tempat penangkaran hewan, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Seth, di mana dia sedang melakukan aktivitasnya bekerja menjadi pengurus hewan anjing peliharaan. Di mana Seth mempunyai kepribadian introvert yang membuatnya jarang berbicara dengan orang lain, termasuk dengan rekan kerjanya sendiri yang bernama Ned. Dan kini sepulangnya bekerja, Seth pun melihat seseorang gadis yang ternyata merupakan teman sekolahannya dulu yang bernama Holly, di mana ternyata Holly adalah wanita yang Seth damba-dambakan sejak dulu saat ia melihat untuk pertama kalinya di sekolahannya. Di sisi lain, atas kedatangan Seth, Holly pun justru tidak mengenalinya dan merasa terganggu atas kehadirannya. Dan atas kejadian tersebut tak membuat Seth pun untuk menyerah mendapatkan pujaan hatinya, di mana Seth pun mulai mencari tahu segala sesuatu tentang Holly lewat sosial medianya. Dimulai dari makanan kesukaannya, musik kesukaannya, termasuk alamat tempat Holly bekerja. Dan pagi hari pun tiba dengan tekad yang bulat untuk mendapatkan cintanya, Seth pun kini datang ke sebuah restoran tempat Holly bekerja. Di mana Seth pun mengajak Holly untuk menonton di sebuah bioskop untuk menonton film di salah satu konten dari Lalajo Channel. Di mana atas tawaran tersebut Holly pun jelas-jelas menolaknya dan justru merasa ilfil dengan sikapnya yang terus-menerus mengikutinya. Di sisi lain, karena sudah terobsesi dengan kecantikan pujaan hatinya, tak membuat Seth pun pantang menyerah untuk mendapatkan cintanya, di mana Seth pun selalu mengikuti kemanapun pujaan hatinya pergi, sampai-sampai mengikuti ke tempat tinggalnya, bahkan sampai memberi suatu hadiah bunga ke tempat kerjanya. Sementara itu, Holly pun bercerita kepada teman kosnya yang bernama Claire tentang keresahannya yang belakangan ini yang selalu diikuti oleh seseorang lelaki. Di sisi lain, kini Holly pun datang ke sebuah bar untuk menemui kekasihnya yang bernama Eric, di mana Seth yang mengikuti Holly ke bar tersebut pun mencoba memberanikan diri untuk menyapanya. Melihat Seth yang selalu mengikutinya lantas membuat Holly pun marah dan terjadilah keributan yang dimana Eric yang melihat kekasihnya diganggu pun marah dan pergi menghajarnya. Dan atas kejadian tersebut, Seth pun tak sengaja menemukan sebuah buku diari yang selalu Holly bawa kemanapun dia pergi. Pagi hari pun tiba, kini Seth pun bekerja seperti biasanya memberi makanan para anjing di sana. Dan pada saat melakukan pekerjaannya, Seth pun tak sengaja menemukan sebuah tempat ruang bawah tanah, di mana Seth yang penasaran dengan tempat tersebut pun mencoba untuk memeriksanya. Entah setan apa yang telah merasukinya, mungkin sakit hati atas cintanya yang bertepuk sebelah tangan, Seth pun mulai membaca diari milik Holly yang ia dapatkan sebelumnya, di mana Seth pun mulai membuat suatu rencana untuk menculik Holly dan mulai membuat sebuah kandang berukuran besar untuk tempat tinggalnya. Sungguh sebuah rencana yang menurut saya di luar akal sehat manusia pada umumnya. Di sini kita diperlihatkan sikap di balik wajah polosnya, di mana setelah penolakan cintanya Seth pun mulai menunjukkan sifat aslinya. Di mana Seth yang terobsesi dengan pujaan hatinya pun mulai melakukan segala cara untuk mendapatkan cintanya. Dan kini setelah perencanaan dan persiapan sudah matang, Seth pun mulai melakukan aksinya, di mana Seth pun menyelinap masuk ke tempat kediaman Holly berada. Sementara itu, setelah Seth berhasil menculik dan membawa Holly ke dalam sebuah kotak kardus, Seth pun dihadang rekan kerjanya, di mana Ned yang melihat kejanggalan dari sikap Seth pun mencoba untuk menghentikannya. Alih-alih aksi Seth yang akan terbongkar oleh rekannya, Seth pun tetap tampil tenang untuk menghindari kecurigaan dari rekannya. Di sisi lain, kini Holly pun terbangun, di mana Holly pun terkejut melihat dirinya yang ditahan dikurung di suatu kandang. Di ruangan yang sepi sunyi tanpa ada seorang pun di sana, Holly pun mulai panik, ketakutan dan bertanya-tanya siapa pelaku yang tega menculik dan menahannya di suatu kandang. Dan tak lama Seth pun datang, di mana Holly yang melihatnya pun tidak percaya bahwa pelaku yang telah menculiknya adalah Seth yang selalu memaksanya untuk menemuinya.
Dengan tatapan tajam seperti mempunyai dendam kepada Holly, Seth pun membawa sebungkus makanan dan menyimpannya ke dalam kandang layaknya memberi makanan kepada seekor anjing peliharaan. Hari demi hari Seth pun rutin datang menemui Holly hanya untuk memberinya sebungkus makanan dan sebotol air mineral untuk memastikan Holly untuk bisa bertahan hidup. Di sisi lain, atas perilaku Seth dalam memperlakukan Holly tak sewajarnya membuat saya pun berpikir bahwa Seth mempunyai kelainan kejiwaannya dan menduga bahwa Seth adalah seorang psikopat. Dan di sebuah ruangan yang gelap yang terkurung telaris besi seorang diri membuat Holly pun depresi dan membuat dirinya selalu berhalusinasi. Dan tak lama Seth pun datang, di mana ternyata tujuan Seth mengurung Holly di ruangan bawah tanah itu bertujuan untuk demi kebaikan hidupnya. Di mana Seth pun mulai membaca diari milik Holly, di mana ternyata buku tersebut pun berisi cerita masa kelamnya, di mana ternyata selama ini Holly hidup seorang diri di tempat tinggalnya dan sosok teman Claire yang menemaninya di rumah ternyata hanya sebatas imajinasinya. Dan sebuah fakta mengejutkan pun terkuak, di mana sosok Claire yang ada dalam ingatannya adalah temannya dulu, di mana permasalahan terjadi setelah Holly mengetahui hubungan gelap pacarnya dengan temannya sendiri, di mana Holly yang mengetahui hal tersebut pun marah dan tega membunuh temannya sendiri. Di sisi lain, tidak hanya Claire yang jadi satu-satunya korban, melainkan masih banyak korban yang telah Holly bunuh atas pelampiasan kemarahannya. Dan atas kejadian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa bukan Seth yang mempunyai kelainan, melainkan Holly yang telah terganggu dengan jiwanya. Di mana Seth yang mendambakan sosok Holly dalam hatinya tidak mempedulikan masa lalunya termasuk sisi buruknya, di mana Seth yang mencintai Holly tulus dari dalam hatinya pun mencoba untuk menyelamatkan hidupnya. Sementara itu, setelah kedatangan Holly dalam kehidupannya membuat Seth pun lalai dalam pekerjaannya, di mana Seth pun ditegur atasannya karena belakangan ini Seth tidak menyelesaikan pekerjaannya seperti biasanya. Hari demi hari telah Holly lewati terkurung dalam sebuah kandang, tak membuat Holly jera untuk berubah, melainkan membuat Holly frustasi dan menjadi anarkis, di mana Holly pun meminta Seth untuk membebaskannya dan mengancam akan membunuh dirinya sendiri jika Seth tidak melepaskannya. Seth yang memegang teguh dan tetap yakin bahwa Holly masih bisa diselamatkan pun mencoba untuk mengabaikannya. Dan pagi hari pun tiba. Kini Seth pun bekerja seperti biasanya, di mana Seth pun memberi makan para anjing termasuk mengantarkan sarapan kepada Holly. Sementara itu, meski telah mengetahui kelainan sisi buruk wanita yang telah lama Seth cintai, tak membuat Seth pun ragu dan justru tetap meyakini bahwa apa yang Seth lakukan bisa menyelamatkan hidupnya. Alih-alih terkesan dengan perjuangan yang Seth lakukan untuknya, Holly pun justru memanfaatkannya, di mana Holly pun berpura-pura menyukainya dan mencoba untuk merayunya. Di sisi lain, Ned yang curiga dengan tingkah laku Seth pun mencoba untuk mengikutinya, di mana pada saat Seth keluar dari sebuah pintu ruang bawah tanah pun membuat Ned semakin penasaran dan mencoba untuk masuk ke dalamnya. Di mana setelah sampai di ruangan itu membuat Ned pun terkejut melihat seorang wanita yang ditahan dikurung di suatu kandang. Melihat kedatangan Ned, lantas Holly pun meminta Ned untuk membantunya untuk bisa keluar dari kandang tersebut. Di sisi lain, Seth pun kembali menuju tempat persembunyiannya, di mana Seth pun kebingungan melihat pintu tempat persembunyiannya telah terbuka. Di mana Seth pun terkejut melihat Ned yang berada di ruangan itu dan sedang mencoba untuk melepaskan Holly. Karena tidak ingin perbuatannya diketahui orang lain, lantas Seth pun mencoba untuk menyerangnya. Di sisi lain, Holly pun justru malah membantu Seth, di mana Holly yang melihat Ned yang terkapar tak berdaya pun menyuruh Seth untuk membunuhnya. Di mana Seth yang kebingungan dengan apa yang terjadi justru termakan omongan dari Holly, di mana Seth pun dengan tega membunuh rekan kerjanya sendiri hingga tewas. Dan untuk menghilangkan jejak atas aksi bejatnya, Holly pun menyuruh sel untuk memutilasi tubuh Ned, di mana potongan tubuh Ned pun dibakar, dibuang dan dijadikan santapan anjing peliharaan. Dan kini atas hilangnya Ned secara misterius membuat pihak kepolisian dan juga seorang detektif pun datang untuk menyelidiki hilangnya Ned yang jadi sebuah misteri. Di mana Seth yang jadi saksi terakhir hilangnya Ned pun diinterogasi oleh detektif tersebut.
Di sisi lain, atas kejadian tersebut membuat hidup Seth pun tidak tenang dan merasa terus dihantui rasa bersalah atas perbuatannya. Dan kini Seth pun kembali menemui Holly, di mana Holly yang mencoba memanfaatkan kepolosan Seth pun mencoba meminta bukti cintanya, di mana Holly pun meminta sesuatu yang jauh di luar akal sehat para wanita pada umumnya, di mana Holly pun meminta sebuah jari milik Seth sebagai bukti cintanya. Dan disinilah kita akan diperlihatkan kegoblokers dan kebegoan seorang Seth, dimana karena bucinnya mencintai seseorang wanita yang Seth pun tahu bahwa Holly adalah wanita yang tidak waras dan menyerupai layaknya psikopat, Seth pun dengan tolilnya menuruti permintaannya. Dimana Seth pun memotong jarinya sendiri dengan menahan kesakitan yang amat sangat luar biasa. Dan pada saat Seth sedang merasakan rasa sakitnya, Holly pun justru memanfaatkan momen tersebut, di mana Holly pun mengancam Seth untuk melepaskannya dari kandang tersebut. Dan setelah Holly lepas dari kandangnya, Holly pun langsung menyerangnya dengan menebas leher Seth dengan menggunakan sebuah pisau yang Seth gunakan untuk memotong jarinya. Sungguh malang nasib si Seth, di mana perjuangan dan pengorbanannya untuk mendapatkan hati pujaannya pun menjadi sia-sia. Dan kini adegan pun berpindah ke beberapa hari kemudian, di mana kini Holly pun kembali ke pelukan Eric, di mana mereka pun hidup berdua bagaikan sepasang sejoli. Di sisi lain, kini Holly pun pergi ke suatu gedung tua, di mana ternyata Seth pun masih hidup dan sedang dikurung di suatu kandang layaknya seperti yang Seth lakukan kepada Holly, di mana kita lihat kondisi Seth pun yang jauh memprihatinkan dengan bekas luka siksaan yang Seth dapatkan. Dan tamat ending yang sangat membucinkan.